SGIE viral, pengamat politik tidak paham. Saya nggak dapat tuh. Saya nggak dapat karena gini loh. Kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu? Ya, Mas Gibran seolah-olah mengajukan pertanyaan yang salah dalam ejaan sehingga tidak dikuasai lawan bicaranya. Kata pengamat politik yang tidak paham. Oke guys, di sini gue mau menyampaikan keresahan gue terkait pasca debat cawapres kemarin. Nah, buat kalian yang udah nonton debat cawapres kemarin pasti tahu kan tentang penyebutan singkatan SGIE yang katanya disebutnya itu harus SGIE karena mengikuti kepanjangannya dalam bahasa asing yaitu State of Global Islamic Economy. Nah, gue gemes aja gitu. Kenapa sih kita nggak cari tahu dulu yang bener yang mana gitu kan sebelum menyalahkan? Dan gue di sini bukan buzzer, gue netral. Gue juga mau sharing ini karena gue pernah tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dan gue juga pernah pegang tim editor tata bahasa pada sebuah media konten kesehatan mental. Jadi masalah kaidah bahasa Indonesia itu udah makanan sehari-hari lah sama tim gue. After the last electional debate, kata SGIE viral. Sebenarnya bacanya benar gimana? SGIE, SGIE, atau keduanya benar? Kalau kata Kak Evan Lanin, pembacaan akronim dan singkatan dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Nah, jadi kalau akronim itu dibaca sesuai bahasa aslinya. Contohnya UNESCO, dibaca sesuai bahasa aslinya. Nah, tapi kalau singkatan, itu dibaca sesuai kaidah bahasa Indonesia. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan di mana pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan informasi dari debat cawapres baru-baru ini, di mana pernyataan Gibran yang disampaikan pada saat debat tersebut menuai banyak kontroversi. Ada pihak yang mungkin merupakan lawan politik dari Mas Gibran tentu akan mengulik, mencari celah, melihat kekurangan dari setiap kata dan kalimat yang disampaikan Mas Gibran pada saat debat tersebut. Tentu kita semua sudah tahu dan sudah nonton bahwa sesungguhnya debat tersebut benar-benar Mas Gibran telah menguasai panggung. Tetapi para lawan politik tidak kehabisan akal, mereka terus berjuang untuk mencari kekurangan dari setiap kata dan kalimat yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh Mas Gibran. Di sini saya akan mereaksi kurang lebih ada 2 atau 3 hal yang diulik dari para lawan politiknya Mas Gibran, yaitu terkait pertanyaan Mas Gibran yang ditujukan untuk Cak Imin, yaitu dengan bertanya soal SGIE. Ada yang mengatakan itu kan singkatan dari bahasa asing, harusnya juga penyebutannya menggunakan bahasa Inggris, bukan SGIE tapi SGIE. Lalu ada juga yang mengulik bahwa yang dikenal dan yang kita tahu selama ini hanyalah hilirisasi tambang, hilirisasi pertanian dan lain-lain. Tetapi kalau hilirisasi digital itu tidak ada. Dan bahkan ada yang mengklaim dirinya bahwa dia adalah salah satu praktisi dari dunia digital. Tetapi sesungguhnya istilah hilirisasi digital itu tidak pernah ada. Tetapi apakah benar demikian? Dan dalam video ini kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana akan dijelaskan sebaik mungkin terkait dengan penyebutan SGIE serta hilirisasi dan juga beberapa hal lain yang sempat diungkapkan oleh Mas Gibran pada saat debat tersebut. Oleh karena itu, kita akan saksikan videonya satu persatu biar tidak gagal paham. Dan sebelum itu, kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon kiranya untuk bisa memberikan dukungan terhadap channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Ingat sahabatku sekalian, subscribe itu gratis. Ayo kita saksikan videonya satu persatu. SGIE viral, pengamat politik tidak paham. Saya nggak dapat tuh. Saya nggak dapat karena gini loh. Kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu? Ya, Mas Gibran seolah-olah mengajukan pertanyaan yang salah dalam ejaan sehingga tidak dikuasai lawan bicaranya. Kata pengamat politik yang tidak paham. Merujuk dari sastra bahasa Kemendikbud, pembacaan atau pelafalan akronim dan singkatan dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Jadi, kalau akronim dibaca atau dilafalkan sesuai bahasa aslinya, contoh UNESCO, maka dibaca atau dilafalkan UNESCO. Sebaliknya, berbeda dengan singkatan, dibaca atau dilafalkan sesuai kaidah pelafalan bahasa Indonesia. Contoh,
IMF, UNHCR, SGIE. Ya, semuanya dibaca dengan kaidah bahasa Indonesia atau dibaca dengan bahasa Indonesia. Poinnya, karena SGIE termasuk dalam suatu singkatan, maka pelafalan atau pembacaan dibaca dengan bahasa Indonesia. SGIE. Ya, alangkah baiknya dari kami orang-orang awam untuk pengamat politik yang tidak paham lebih dulu belajar tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana komentarmu? Debat tetap pakai data dan fakta ya. Baik sahabat sekalian, ini netizen ini mengungkapkan pernyataan terkait dengan perdebatan tidak hanya oleh para kandidat cawapres, tetapi juga para pendukung, dan termasuk Pak Fadlizon ditantang oleh Gus Isla Barawi bahwa Gus Isla mengatakan itu kan singkatan dari bahasa Inggris, kenapa bacanya ejaannya dalam bahasa Indonesia? Dan itu dikatakan salah, harusnya SGIE bukan SGIE. Namun tadi kita lihat bersama penjelasan dari seorang netizen mengungkapkan bahwa SGIE itu bukan akronim, tetapi itu singkatan. Kalau akronim tetap bacanya dalam pengejaan Inggris sesuai dengan lafalnya, ya. Salah satunya adalah contoh UNESCO. Ya, karena itu kan penggabungan beberapa kata, ya, dipendekkan, ya, kependekan dari sebuah kata itu dipendekkan seperti UNESCO dan lain-lain. Lalu kalau singkatan maka akan kembali kepada kaidah dalam pelafalan bahasa Indonesia sehingga disebutkan satu persatu. Contoh seperti IMF, ya, tidak disebut IMF tapi IMF. WHO misalnya, UNHCR, ILO. Nah, itu kita juga tidak sebut sebagai ILO atau WHO, itu kita sebut WHO juga tidak. Tetapi kembali kepada pelafalan dalam bahasa Indonesia. Berarti apa yang disampaikan Mas Gibran itu benar. Yang ditanyakan Mas Gibran kepada Cak Imin itu menyangkut SGIE itu benar. Karena ini singkatan, bukan akronim. Oleh karena itu, berarti kesimpulannya para pengamat politik sendiri juga tidak paham. Mereka tidak paham tetapi saling menyerang. Dan itu kan sedikit lucu, sehingga saran dari netizen tadi, jauh sebelum ya orang awam untuk belajar ini, harusnya para pengamat politik belajar lebih dulu, biar tidak saling serang dengan cara yang salah dan keliru. Artinya, secara tidak langsung sudah menunjukkan kekurangtahuannya, ketidaktahuan mereka di publik dengan cara-cara mereka seperti itu. Oke guys, di sini gue mau menyampaikan keresahan gue terkait pasca debat cawapres kemarin. Nah, buat kalian yang udah nonton debat cawapres kemarin pasti tahu kan tentang penyebutan singkatan SGIE yang katanya disebutnya itu harus SGIE karena mengikuti kepanjangannya dalam bahasa asing, yaitu State of Global Islamic Economy. Nah, gue gemes aja gitu. Kenapa sih kita nggak cari tahu dulu yang bener yang mana gitu kan sebelum menyalahkan? Dan gue di sini bukan buzzer, gue netral. Gue juga mau sharing ini karena gue pernah tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, dan gue juga pernah pegang tim editor tata bahasa pada sebuah media konten kesehatan mental. Jadi masalah kaidah bahasa Indonesia itu udah makanan sehari-hari lah sama tim gue. Nah, kita perlu tahu dulu nih apa sih singkatan itu. Singkatan itu adalah penggabungan beberapa kata yang digabung menjadi satu yang membentuk sebuah perkumpulan huruf. Jadi dibacanya itu huruf per huruf biasanya. Dan ada satu lagi istilahnya yaitu akronim. Kalau akronim itu adalah penggabungan kata dari beberapa kata yang membentuk sebuah kata yang baru, biasanya diambil dari beberapa bagian dari kata-kata tersebut. Nah, contohnya singkatan itu ya kayak tadi SGIE. Kalau contoh dari akronim UNESCO, UNICEF. Nah, bagaimana pelafalannya dalam bahasa Indonesia apabila singkatan atau akronim itu dalam bahasa asing? Nah, gua mengutip dari buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2 halaman 58 tentang pelafalan singkatan asing dan akronim asing. Pelafalannya itu berbeda ya antara singkatan asing dengan akronim asing. Kalau pelafalan singkatan asing karena dia bukan sebuah kata, jadi disebutkannya huruf per huruf, dan huruf-hurufnya itu menggunakan huruf bahasa Indonesia. Contohnya kayak SGIE ini adalah benar disebutnya SGIE, jadi bukan SGIE. Pertimbangannya yaitu tadi karena itu bukan merupakan sebuah kata, tapi perkumpulan huruf. Contoh lainnya adalah WHO, dibacanya tetap WHO, bukan WHO. Kemudian HP bukan HP, kemudian WA bukan WA. Nah, berbeda dengan akronim asing. Pelafalannya menyesuaikan dengan asal dari akronim tersebut. Contohnya UNESCO, UNICEF. Jadi dibacanya itu bukan UNESCO
UNESCO, bukan UNICEF, tapi tetap UNESCO dan juga UNICEF. Jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai tersesatkan sama hal-hal yang gak ada dasarnya. Gue heran aja sih, kenapa sih kita harus fokus sama teknis, sama tata bahasa, pelafalan dan lain-lain. Kenapa kita nggak fokus aja sama ide, gagasan, dan konten dari debat cawapres kemarin? Sebenarnya kita mau pilih pemimpin apa mau pilih guru bahasa Indonesia sih? Sangat sepakat ya. Apakah kita mau mencari guru bahasa Indonesia atau cari pemimpin? Mungkin sudah tidak ada celah lagi untuk mencari-cari kesalahan Mas Gibran. Hasil akhirnya, hal-hal teknis seperti ini pun dipersoalkan. Tetapi sangat disayangkan, mereka mempersoalkan dalam ketidaktahuan mereka. Barusan kita menyaksikan dan mendengarkan salah seorang yang mengaku dirinya adalah tergabung dalam ikatan keluarga tata bahasa dan lain sebagainya seperti yang digambarkan tadi. Dan menurutnya, pelafalan atau penulisan, penyebutan dan sebagainya dalam kaidah bahasa Indonesia itu merupakan makan minum mereka sehari-hari. Karena mereka bergerak di media. Nah, di sini memang sangat jelas, sama seperti video pertama tadi dijelaskan, bahwa SGIE itu bukan kata, tetapi adalah gabungan beberapa huruf, sehingga dia masuk singkatan, bukan akronim. Kalau akronim itu gabungan dari beberapa kata, yang diambil dari sebagian kata tersebut untuk menghasilkan sebuah kata baru. Sedangkan SGIE itu adalah singkatan, sehingga memang penyebutannya atau pelafalan tetap dalam bahasa Indonesia seperti yang dijelaskan tadi. Sehingga dengan begini memang kita menjadi tahu. Tetapi puji Tuhan bahwa dengan acara debat cawapres kemarin kita tidak hanya mendapatkan ide gagasan dari para kandidat, tetapi kita bisa mendapatkan banyak ilmu baru. Salah satunya adalah ilmu terkait dengan sastra Indonesia ini. Memang kalau tidak dibedah seperti ini, pasti semua orang akan menyalahkan Mas Gibran, bahwa Mas Gibran ya punya niat untuk istilahnya untuk menjebak orang dengan pertanyaan tersebut. Bahkan ada yang mengait-kaitkan dengan pertanyaan dari Pak Jokowi ketika debat Pilpres beberapa tahun lalu, yaitu ketika beliau bertanya kepada Prabowo terkait dengan unicorn, ya, lalu TPDI dan lain sebagainya. Tetapi itulah bagian dari perjalanan demokrasi, proses demokrasi Indonesia. Tetapi ya kita berdemokrasi jangan sampai hanya karena saking tidak mendukung atau menjadi lawan politik, kita sampai mengabaikan kaidah-kaidah atau aturan dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Sehingga dengan begini kita menjadi tahu. Tetapi saya cukup tertarik dengan kalimat terakhir dari netizen tadi yang mengatakan apa? Harusnya kita mempersoalkan adalah ide dan gagasan, bukan soal teknis tata bahasa ini. Karena kita sedang mencari pemimpin, bukan sedang mencari guru bahasa Indonesia. After the last electional debate, kata SGIE viral. Sebenarnya bacanya benar gimana? SGIE, SGIE, atau keduanya benar? Kalau kata Kak Evan Lanin, pembacaan akronim dan singkatan dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Nah, jadi kalau akronim itu dibaca sesuai bahasa aslinya. Contohnya UNESCO, dibaca sesuai bahasa aslinya. Nah, tapi kalau singkatan itu dibaca sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contohnya IMF, bacanya IMF. Jadi, karena SGIE termasuk singkatan, maka dia dibaca sesuai pelafalan bahasa Indonesia. SGIE. What do you think, guys? Let me know if you have another opinion. Baik ya, makin memperjelas ya. Artinya dengan begini, kita menjadi tahu dan paham bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu benar. Dan orang-orang yang mempersoalkan itu adalah orang-orang yang kurang belajar. Pemimpin kita punya gagasan, bukan ngejebak orang di balik sini. Mundur wir, iya kali kenalan sama cewek bilang, boleh minta WA-nya? Kan pasti boleh minta WA-nya. Kamu jam berapa nyampe? Bukan, kita kan bilang OTW ya, bukan OTW ya. Bilang aja. Goblok tuh orang, singkatannya aja nggak tahu. Aduh, mampus kita. Orang cerdas, orang pintar, anak muda, orang Medan all in Prabowo Gibran. Semangat untuk masa indah yang baik ke depannya. Prabowo Gibran maju. Prabowo Gibran adalah pemimpin masa depan Indonesia. Salam waras. Nah, ya ini komentar dari seorang netizen terkait dengan pendukung dari Anies ya. Mereka mengatakan bahwa ya atau di mana-mana Gibran ini dipandang atau diolok-olokkan warga dan Cak Imin jadi idola baru. Seolah-olah Cak Imin itu korban dari pertanyaan Mas Gibran. Tetapi tadi sudah diluruskan oleh netizen tadi ya,
saudara kita dari Batak kalau tidak salah ya, beliau meluruskan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu benar, SGIE itu benar, dan kita sudah dengar ya penjelasan dari tadi bahwa yang benar itu SGIE bukan SGIE, karena ini singkatan bukan akronim ya. Lalu justru di sini beliau menyinggung apakah ketika Anda berkenalan dengan seorang cewek, ketika meminta nomor WA-nya Anda sebut bisa saya minta nomor WA-nya? Kan tidak mungkin, pasti kita sebut WA. Handphone juga kita tidak mungkin, handphone itu kan singkatannya kita sebut HP, tidak bilang HP, tidak ada. Dan itu kalau sampai ada orang yang terlalu getol ke sini sangat disayangkan. Dan memang kalau kita perhatikan lucu ya, seperti para pengamat politik yang menertawakan Mas Gibran hanya karena pertanyaan SGIE, mereka katakan itu salah. Harusnya dia punya kepanjangannya itu dalam bahasa Inggris, harusnya penyebutannya juga bahasa Inggris. Mereka membuat lelucon, menertawakan Mas Gibran di mana-mana, baik di televisi, di perdebatan televisi maupun di berbagai media sosial. Tetapi sangat disayangkan, mereka sedang menertawakan diri mereka sendiri. Mereka sedang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Harusnya jauh sebelum memberi koreksi kepada orang lain, pelajari terlebih dahulu, karena itu bukan basic kita. Anda boleh pengamat politik, Anda boleh pengamat ekonomi, tetapi kalau basic Anda bukan orang sastra, ya harusnya cari tahu dulu apakah benar yang disampaikan orang ini atau salah yang disampaikan orang ini. Jangan sampai menghakimi orang jauh sebelum kita juga belajar lebih dulu, paham lebih dulu. Ini yang dikatakan orang buta menuntun orang buta. Punya niat menuntun orang buta, tetapi kita sendiri buta. Mau mengkoreksi orang, tetapi kita sendiri tidak tahu. Kan menjadi blunder sebenarnya, lucu. Dan disinilah akhirnya kita menjadi tahu, ternyata banyak para pengamat politik juga memang tidak paham, tetapi sok paham, sok koreksi orang, tetapi tidak paham sesungguhnya. Dan Mas Gibran dalam tenangnya, dia hanya bisa duduk tenang dan yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar. Dan itulah pemenang sejati. Pemenang sejati tidak pernah berkuar-kuar bahwa apa yang dia omong itu benar, tetapi apa yang dia sampaikan dengan tenang dan dia yakin itu benar. Biarkan orang berkomentar, atau pada akhirnya akan malu sendiri. Kalimat hilirisasi Gibran trending topik di media sosial. Kali ini kita coba bahas ya teman-teman, kalimat hilirisasi digital yang diucap oleh Gibran, yang menurut sudut pandang akademik katanya keliru, karena nggak ada tuh istilah seperti itu. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Jadi silakan aja ya teman-teman tuangkan pendapat dan opininya masing-masing soal ini. Nah, dikutip nih dari CNN Indonesia, katanya sejumlah pengamat itu mengaku tidak paham dari apa yang dimaksud oleh Gibran soal hilirisasi digital, karena nggak ada istilah itu di dunia akademik. Hilirisasi kan biasanya sebuah proses pengolahan bahan baku kan, untuk menjadi sebuah bahan yang bernilai tinggi. Nah, dari pendapat pengamat lain juga menyebut hilirisasi yang disampaikan Gibran ini katanya agak rancu, karena digital merupakan jasa, bukan barang industri atau komoditas. Karena viral dan jadi salah satu pembahasan penting juga kan di sosial media, akhirnya Budiman muncullah buat buka suara soal ini. Dimana kata Budiman itu, hilirisasi digital merupakan pembangunan ekosistem yang dari hulu sampai hilir, berupa produk seperti kayak laptop, smartphone, dan komputer sejenisnya dari berbagai sektor industri. Kemudian, dimana kata Budiman ini juga soal hilirisasi digital itu bisa dimaknai oleh dua makna. Katanya yang makna pertama itu berarti bahwa membangun ekonomi digital itu nggak cukup lewat aplikasi aja, namun juga mempersiapkan infrastrukturnya, jaringan konektivitasnya, atau membangun industri perangkat digitalnya. Dan kemudian makna yang kedua katanya adalah melakukan digitalisasi secara intensif dalam suatu rantai pasok industri. Hal ini juga terkait dengan potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini. Hal ini memang cukup menarik sih ya teman-teman untuk bisa kita kaji mendalam dan kawal bersama juga, karena nggak bisa dipungkiri isu soal digital itu selalu jadi perbincangan panas, terutama di kaum Gen Z kan, untuk berdampak pada era modernisasi yang akan datang. Share pendapat kalian ya soal ini. Baik sahabat sekalian, terkait dengan hilirisasi digital yang disampaikan oleh Mas Gibran, memang sepertinya banyak pihak, bahkan para pengamat pun menganggap atau mengatakan bahwa itu adalah istilah itu baru, dan mereka sendiri kurang paham. Tetapi yang dimaksudkan Gibran ini tentu sudah disampaikan oleh Pak Bambang Sujatmiko dalam video tadi. Itu disampaikan bahwa maksud daripada hilirisasi digital itu adalah
membangun sebuah ekosistem sehingga dari hulu hingga hilir. Artinya bahwa selama ini mungkin kita hanya bisa menyiapkan ya bagian-bagian tertentu saja, tetapi dengan harapan untuk ke depan anak-anak muda kita dengan sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita yang cukup bagus, itu kita harapkan hilirisasi digital juga bisa berjalan. Kalau negara lain bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Dan dengan hilirisasi digital ini, kita tidak lagi ya sifatnya ketergantungan dengan pihak luar. Dalam hal ini adalah produsen daripada perangkat itu, tetapi kita bisa atau mampu menciptakan sendiri, membangun satu ekosistem sendiri seperti negara lain. Ya contoh seperti negara-negara di Asia, Jepang, Korea dan lain sebagainya. Dan itu harapan bahwa Indonesia suatu saat juga harus mampu seperti itu. Dan itu menjadi mimpi dari apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Mungkin saat sekarang kita masih merasa rancu tentang hilirisasi digital, tetapi saya sangat yakin akan ada saatnya, waktu yang tepat, itu kita akan terbuka mata kita bahwa apa yang disampaikan oleh seorang anak muda terkait hilirisasi digital yang dipersoalkan, dipermasalahkan, ternyata benar-benar ada dan sangat dibutuhkan. Mungkin banyak orang masih nggak mengerti ya mengenai apa itu hilirisasi digital gitu ya. Jadi saya mau cerita. Jadi selama ini ya ada banyak talent-talent muda ya berbakat yang mengetahui atau mempunyai kemampuan di AI ya, cryptocurrency, kemudian di cyber security ya dan lain-lain. Itu membuat sebuah platform-platform atau teknologi yang bermanfaat ya, artinya mensolusikan banyak persoalan-persoalan di sosial dan ekonomi di Indonesia. Tetapi teknologi yang cakap tersebut, platform-platform tersebut ya, dalam pengembangannya kan membutuhkan biaya ya, biaya yang sangat tinggi ya dalam scaling atau memperluas kemanfaatannya. Nah, akhirnya anak-anak muda ini ya dalam mencari pendanaannya ya, fundraisingnya adalah menggunakan ventura capital, di mana ventura capital tersebut ya adalah gabungan-gabungan ya perusahaan-perusahaan industri teknologi asing gitu ya, seperti Tencent, Oracle, ByteDance dan lain-lain di dalamnya. Hanya sedikit sekali kepemilikannya yang orang Indonesia. Nah, jadi ketika teknologi itu dibiayai oleh mereka, yang pasti akhirnya big data ya yang sangat mahal itu ya, kemudian currency-nya ya itu larinya ya ke mereka gitu ya. Gitu. Jadi emang oke, ada kemanfaatan buat masyarakat kita, emang ada. Tetapi yang paling penting adalah data ya, yang di sana adalah merupakan sebuah keamanan juga bagi negara kita. Itu keambil gitu karena servernya sama mereka gitu. Jadi menurut saya hilirisasi digital itu ya yang akan menangani hal itu dari SDM-nya ya. Jadi bagaimana pemerintah berperan dalam memproteksi hal-hal itu dengan cara apa? Salah satunya adalah pembiayaan yang dilakukan oleh negara kepada anak-anak muda yang punya talenta ini dalam membangun teknologi yang memiliki potensi besar gitu ya. Jadi nggak ada salahnya itu si Gibran ya, saya orang digital itu cakep itu gitu ya. Jadi bagi saya yang benar, maka saya ngomong benar, yang salah pasti saya ngomong salah gitu. Baik sahabat sekalian, akhirnya salah satu pelaku digital ini memberikan sharing atau penjelasan terkait ide atau gagasan dari Mas Gibran tentang hilirisasi digital. Apakah itu hilirisasi digital? Dan itu sudah dijelaskan tadi. Dan sesungguhnya banyak pihak atau pengamat yang mengatakan bahwa hilirisasi itu mungkin digital itu tidak bisa karena itu menyangkut jasa. Nanti akan dipilah mana menjadi bahan bakunya, karena itu akan diolah menjadi suatu barang jadi. Nah, kalau boleh dikatakan atau dilihat dari sisi digitalnya, mungkin big data seperti yang disampaikan tadi itu adalah bagian dari bahan baku serta SDM-nya. Itu dikelola sedemikian rupa sehingga ya negara hadir melalui pemerintah untuk memberikan pembiayaan kepada anak-anak muda, orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang punya kemampuan di bidang itu. Sehingga mereka tidak lagi bekerja untuk pihak asing, tetapi untuk Indonesia sendiri. Sehingga ini menjadi harapan besar, mimpi besar seorang Mas Gibran, yang tentunya juga seorang kaum milenial pasti menginginkan ya perkembangan zaman ini jangan sampai Indonesia terpental atau tersisihkan dari persaingan itu.
Oleh karena itu, sangat diharapkan agar digitalisasi atau hilirisasi digital ini bisa berjalan. Dan memang pasti banyak orang masih merasa awam, tetapi ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh nyata, hanya saja mungkin belum dibiasakan. Tetapi cepat atau lambat kita harus bisa menuju ke sana. Kalau kita tidak mau tergilas oleh perkembangan zaman. Dan oleh karena itu harus memilih pemimpin yang punya jiwa visioner, ya. Visioner itu harus mampu melihat jauh ke depan, yang belum tentu semua orang lihat, tetapi ia sudah mampu melihat itu dan mampu menakar kapan bisa terrealisasi akan hal itu. Apakah memang benar belum ada investor yang masuk ke IKN? Kita akan lihat bersama datanya. Datanya ternyata investor dan aliran dana ke IKN ini sudah ada. Bahkan sudah terbagi ke dalam beberapa aliran. Aliran tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dan ini adalah investor nama-nama yang kemudian sempat disinggung oleh Gibran. Ada investor konsorsium Agung Sedayu Group, kemudian Salim Group, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi tidak hanya itu pemirsa, kita coba lihat lagi. Ada satu lagi di slide selanjutnya, ada letter of intent yang sudah masuk ke IKN. Ternyata angkanya 330 letter of intent. 55%-nya adalah investor domestik, investor luar negerinya juga sudah ada dari Singapura, Jepang, Tiongkok, Malaysia. Dan ini adalah realitanya. Nah, ini para konglomerat ya. Investor-investor yang sudah masuk di IKN, yang siap bekerja sama untuk membangun IKN. Yang mungkin menurut Pak Mahfud, ya dalam debat itu beliau menyampaikan bahwa belum ada investor yang masuk ke IKN. Tetapi Mas Gibran mengatakan silakan Prof bisa Google ya, buka di Google, cari tahu sudah ada atau belum. Dan pada waktu itu diminta untuk Mas Gibran menyampaikan contoh, 2 contoh saja terkait dengan investor itu siapa saja. Dan pada waktu itu Mas Gibran mengatakan bahwa ya sudah ada beberapa, dan 2 yang diambil contoh itu adalah Agung Sedayu Group dan juga Mayapara Group. Dan ternyata ada kurang lebih 330 letter of intent ya, yang sudah antri, yang sudah siap untuk membangun IKN. Nah, oleh karena itu ya kita bisa paham juga ternyata ada menteri juga yang mungkin tidak mengikuti perkembangan secara baik. Tetapi seorang anak muda yang ya diragukan, yang katanya minim pengalaman dan lain sebagainya, mampu menguasai materi debat dengan bagus dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan. Sejumlah media asing menyoroti penampilan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat melakukan debat kedua KPU. Penampilan Gibran menarik perhatian sejumlah media asing seperti Al Jazeera dan Nikkei. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 Desember, Al Jazeera menyebut bahwa semua mata tertuju pada Gibran saat debat berlangsung. Al Jazeera mengatakan bahwa Gibran mendominasi panggung saat berhadapan dengan lawannya yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Menurut Al Jazeera, penampilan Gibran berhasil mematahkan tuduhan kurang pengalaman dan nepotisme yang melekat pada putra sulung Presiden Jokowi itu. Sedangkan media asing Nikkei menyoroti aksi Gibran yang berhasil menjawab dan menanggapi sanggahan lawan dengan singkat, padat, dan jelas. Nikkei menyebut bahwa Gibran merupakan satu-satunya kandidat yang berbicara mengenai pentingnya memfasilitasi generasi muda. Menurut Nikkei, keputusan Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya merupakan keputusan yang tepat. Nikkei berkata bahwa dilihat dari debat Cawapres, Gibran membuktikan bahwa ia unggul dibandingkan dengan 2 pesaingnya. Apalagi ketika Gibran berhasil mematahkan pernyataan Muhaimin Iskandar yang tidak sepakat dengan pembangunan IKN tapi justru ingin membangun 40 kota baru di Indonesia. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa informasi terkait media asing yang terpukau dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran atau penampilan Mas Gibran pada saat debat Cawapres baru-baru ini. Ternyata tidak hanya media Indonesia, tetapi juga media asing ikut meliput dan mereka mengakui dan terpukau dengan kemampuan debat dari anak muda yang satu ini. Kemarin waktu debat Cawapres, saya senang banget akhirnya ada pasangan Capres dan Cawapres yang mulai nyinggung nih masalah teknologi blockchain dan aset kripto, yaitu pasangan nomor 2 Pak Prabowo dan Gibran. Sebenarnya jumlah trader aset kripto di Indonesia ini mencapai 16 juta orang, dan ini wajar aja. Ini menjadi concern pasangan mana kira-kira yang akan memperjuangkan ekosistem kripto ini. Saat ini trading kripto dikenakan pajak PPh 0,1%,
dan PPN 0,11%, sehingga membuat industri dalam negeri kripto lebih susah bersaing dibandingkan industri luar negeri. Karena tingginya pajak ini membuat biaya transaksi kripto di Indonesia menjadi lebih mahal. Kita tunggu saja nih, siapakah ada capres atau cawapres yang mau mendengar dan membantu kita supaya trader aset kripto juga bisa dianggap sama seperti trader saham. Akibat pajak ini banyak membuat trader kripto dalam negeri lebih memilih transaksi di luar negeri daripada di Indonesia. Akhirnya member di Indonesia tidak terlindungi karena banyak broker luar negeri yang membawa kabur duit trader di Indonesia. Sudah triliunan rupiah kerugian masyarakat karena hal ini. Padahal masalah ini bisa terselesaikan dengan sangat mudah kalau pemerintah kita membantu merapikan perihal pajak ini. Salah satunya dengan membebaskan transaksi kripto dari pajak PPN. Karena pola transaksi perdagangan kripto itu sama seperti transaksi keuangan pada umumnya. Ayo kita tunggu kabar lanjutan dari para haksi, para capres dan cawapres selama masa kampanye ini. Mana nih yang kira-kira memihak kita para trader aset kripto di Indonesia. Ini tentang nasib 16 juta trader aset kripto di negara kita. Baik sahabat sekalian, luar biasa ini. Tadi kita sudah mendengarkan bersama penyampaian dari Oscar Darmawan yang merupakan pemilik salah satu exchanger kripto terbesar di Indonesia. Ya, beliau pemilik Indodax. Indodax itu merupakan salah satu exchanger terbesar di Indonesia untuk kripto. Dan di situ orang bisa jual beli aset kripto maupun juga bisa trading ya. Dan apa yang disampaikan tadi menyangkut nasib 16 juta para trader kripto di Indonesia yang harus bertransaksi di luar negeri karena pajak di Indonesia terlalu besar. Dan hal ini ungkapkan puji Tuhan dan sangat bersyukur karena ada calon pemimpin yaitu presiden maupun calon wakil presiden yang sudah melirik soal blockchain, kripto dan lain sebagainya. Karena ini berbicara soal masa depan. Karena berbicara aset kripto adalah berbicara soal masa depan. Siapa pemilik masa depan? Tentunya aset kripto tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, pemimpin muda yang mampu melihat dan melirik itu. Karena hanya pemimpin muda yang paham akan hal-hal seperti ini. Sehingga besar harapan dari Pak Oscar Darmawan, pemilik Indodax ini, agar kiranya mimpi besar dari Mas Gibran bisa segera terwujud. Dan itu semua akan bisa berjalan dengan baik dan lancar jika rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Prabowo dan Gibran untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini, sehingga impian 16 juta trader Indonesia yang nasibnya tidak tentu untuk bertrading di Indonesia, tetapi mereka harus melakukan trading di luar negeri hanya dikarenakan beberapa faktor seperti mahal atau tingginya pajak yang dikenakan dan lain sebagainya. Sehingga ya soal kripto mungkin bagi banyak orang ini masih hal baru, tetapi sungguhnya ini adalah aset masa depan bangsa, aset masa depan dunia soal kripto. Karena berbicara soal blockchain, soal kripto, soal Bitcoin dan lain sebagainya, itu berbicara soal masa depan, berbicara soal orang muda, bisa berbicara soal pemilik masa depan. Oleh karena itu, hanya orang muda yang paham itu. Halo, ada berita tentang bahwa SGIE, lagi-lagi singkatan SGIE, ini berlanjut pada sebuah pelaporan dari pihak peserta debat bahwa pertanyaan itu merupakan pertanyaan jebakan, ya, trik, katakan gitu. Jadi menurut saya, ya, sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh Gibran itu dan timnya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada cawapres-cawapres itu, ya, lawan debatnya, itu sudah disesuaikan dengan kapasitasnya. Contoh, SGIE itu kalau misalkan ya hal itu ditanyakan pada Pak Mahfud, nah, ini bisa dikatakan sebagai sebuah jebakan. Atau sebaliknya, yang mengenai regulasi karbon ditanyakan pada Pak Muhaimin, maka ini juga bisa dikatakan sebagai jebakan. Mengapa? Karena SGIE kalau ditanyakan pada Pak Mahfud itu jelas dia tidak memiliki kapasitas latar belakang yang seperti itu, ya. Sementara kalau ditanyakan pada Pak Muhaimin, itu Pak Muhaimin memiliki latar belakang tentang agama.
di mana dia sejak awal itu berkecimpung di dalam bidang agama, bahkan partainya pun partai yang berkaitan dengan agama, kan seperti itu. Jadi pertanyaan itu sepertinya tepat diberikan pada Pak Muhaimin karena berkaitan dengan syariah, kan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang diberikan pada Pak Mahfud itu adalah regulasi karbon. Itu sudah sesuai dengan latar belakang Pak Mahfud yang merupakan ahli hukum, ya. Kemudian dia juga banyak berkecimpung di dalam tentang hukum, sehingga tepat kalau pertanyaan itu ditanyakan pada Pak Mahfud. Nah, jadi menurut saya tidak ada unsur jebak-menjebak di sini. Bahkan Pak Mahfud pun kemudian melontarkan pertanyaan yang sepadan tentang SIPD, ya, itu pada Gibran, dengan harapan bahwa Gibran tidak akan bisa menjawabnya, ya. Di sini triknya mereka, ya, cara membuat sebuah pertanyaan yang ingin pesertanya itu mungkin akan kesulitan menjawabnya, kan seperti itu. Harapannya kan seperti itu, timnya memberi pertanyaan seperti itu, dan itu juga sesuai dengan latar belakang dari Gibran, yang seseorang yang latar belakangnya adalah ekonomi. Hanya saja beda jawaban, ya, baik ya SGIE maupun tentang regulasi karbon dengan cara menjawab Gibran. Gibran bisa menjawab telak apa yang ditanyakan oleh Pak Mahfud MD itu dengan mengatakan bahwa saya kan wali kota. Nah, ini dimana sebagai selaku wali kota, masalah SIPD itu adalah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Ya, beda kalau dia sebagai wali kota tidak melakukan hal-hal seperti itu, mungkin tidak akan bisa menjawabnya atau hal-hal seperti itu dikerjakan oleh anak buahnya tanpa petunjuknya, ya. Berarti kalau dengan petunjuknya kan mesti dia mengerti apa yang dimaksud dengan SIPD itu, kan seperti itu. Nah, disinilah ya yang saya maksudkan, ya, bahwa anak-anak muda dengan adanya putusan MK tentang pasal usia di bawah 35 tahun itu boleh, atau di bawah 40 tahun itu boleh menjadi calon presiden atau wakil presiden atau menjabat sesuatu lah, itu asalkan dia pernah memimpin daerah. Disinilah yang pasal itu yang memberi peluang pada anak-anak muda. Jadi menurut saya hari ini itu sudah tidak zamannya lagi untuk menduduki posisi itu. Harus seseorang yang sudah berumur dengan dengan perhitungan itu, bahwa orang-orang yang berumur itu memiliki pengalaman yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda, seperti itu, sehingga peluangnya bagi anak muda itu kecil untuk meraih posisi, ya, kan seperti posisi tinggi lah, katakanlah seperti itu. Karena apa? Dianggapnya jam terbangnya belum mumpuni, kan seperti itu. Nah, hari ini kita telah dibukakan mata bahwa usia tidak menjamin seseorang itu mumpuni atau tidak, atau menguasai materi atau tidak. Hari ini kita dibuka mata kita bahwa ternyata ada, ya, dan bisa anak muda itu menduduki sebuah posisi. Karena apa? Karena dia sudah memiliki pengalaman, kan seperti itu, ya. Sedangkan yang tua belum tentu. Dengan usianya yang sudah tua itu
itu memiliki posisi yang diharapkan, memiliki kemampuan yang diharapkan. Saya kira seperti itu. Jadi tidak ada unsur jebak menjebak di sini ya. Jadi pertanyaan yang diberikan Gibran itu tepat pada orang yang harusnya diberi pertanyaan itu, dan demikian pula pertanyaan yang diberikan pada Pak Mahfud. Nah, perkara Gibran ketika dia diberi pertanyaan itu dengan telak bisa menjawabnya, itu adalah sebuah kelebihan karena memang dia memiliki kapasitas dan kemampuan, kan seperti itu. Jadi kita sudah waktunya ya, siapapun mereka, usia berapapun itu berhak untuk menduduki sebuah posisi, tidak harus menunggu harus mencapai usia tertentu. Anak muda pun hari ini bisa menempuh atau berhak untuk memperoleh jabatan itu. Kemudian bagi yang sudah berusia itu seyogyanya juga legowo atas kapasitasnya yang sudah tidak bisa mengikuti zaman, kan seperti itu. Jadi era begini ini sudah era-era yang dimana kita harus, apalagi Indonesia yang jauh tertinggal dengan negara-negara lain ya, hari begini ini harus mengejar mengejar ketertinggalannya, demikian. Jadi adalah hak setiap warga negara usia berapapun itu, asalkan memenuhi persyaratan itu seyogyanya dihargai. Bagi untuk pendukung-pendukungnya pun itu seyogyanya juga sudah bisa membukakan mata menerima kenyataan ini. Nah, Gibran ini memang memiliki, saya sudah mendugakan dia memiliki kemampuan dari apa? Dari yang sekolah yang ditempuhnya, dia sudah sesuai dengan apa yang digelutinya, yaitu di bidang ekonomi, kan seperti itu. Kemudian dengan perkembangan era globalisasi seperti ini, Gibran pun sudah mempersiapkan diri ketika dia memperoleh amanah untuk menjabat sebagai wali kota. Itu sejatinya dia juga sudah mempersiapkan kotanya untuk menerima kemajuan zaman ya, mengejar kemajuan zaman seperti itu. Yaitu jadi masalah tax ratio pajak itu pun juga sudah dipikirkan oleh Gibran bagaimana cara meraihnya. Dia sudah memulai dengan menggunakan dengan menggunakan yaitu pameran-pameran, kan seperti itu, untuk meningkat. Halo ya, saya sudah menduga ya dalam debat kali ini, yaitu debat Cawapres, itu akan terjadi ketimpangan. Ketimpangan apa? Ketimpangan kemampuan ya, bukan karena di samping masalah umur ya, ada lagi yaitu latar belakang. Karena apa? Dua peserta debat itu bukan berlatar belakang ekonomi, kemudian hanya Gibran yang berlatar belakang ekonomi, sementara permasalahan yang diangkat dalam debat ini tentang ekonomi ya. Ini akan menjadi problem ya, akan menjadi batu sandungan bagi kedua peserta debat. Nah, di samping latar belakang yang bukan seorang ekonom ya, walaupun sudah berusia tetapi dia bukan berlatar belakang ekonom, kedua orang ini adalah bukan seseorang yang melakukan praktek ekonomi ya, melaksanakan kegiatan ekonomi, melainkan dia adalah pelaku seseorang yang hanya banyak berkecimpung di dalam sebuah organisasi.
Sementara apa yang dikerjakan di dalam sebuah organisasi itu hanya berisi tentang kebijakan, membuat kebijakan-kebijakan saja. Ya, landasannya apa, kemudian apa aturannya, bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Mereka lebih banyak berkecimpung dalam hal itu. Di usianya sampai dengan sekian itu, kehidupannya banyak diwarnai untuk lebih mengabdi pada bidang organisasi. Berlainan dengan Gibran, walaupun dia masih di usia muda, begitu dia lulus, menerapkan ilmu ekonominya untuk kehidupan sehari-hari, ya. Di dalam dia mencapai tujuan hidupnya itu langsung menerapkan ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga bagi dia permasalahan ekonomi itu bukan hal yang baru lagi, tetapi sudah menjadi bagian dari hidupnya, itu ya. Nah, di dalam menjalankan ekonomi itu, Gibran pun tentu harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk agar tercapainya sesuatu yang dikehendaki di dalam perekonomian itu, kan seperti itu. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan oleh kedua peserta debat itu. Jadi pada akhirnya Gibran seolah-olah mampu untuk menguasai permasalahan itu. Dan ada lagi yaitu bahwa persoalan-persoalan di masa mendatang itu tidaklah sesederhana yang ada sekarang ini. Tantangan-tantangan di dalam perekonomian tidak sesederhana sekarang ini, ya. Dan itu sudah sebagai anak muda, Gibran sudah mencoba untuk menjajakinya, sepertinya kan seperti itu. Nah, ini juga tidak dilakukan oleh dua peserta debat, dan tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Ya, terobosan-terobosan apapun, terus hal-hal teknologi apa yang akan atau harus kita persiapkan, ya, untuk mencapai sesuatunya di era sekarang ini. Hanya anak-anak muda sajalah yang bisa mengimbangi perkembangan ekonomi yang ekonomi sekarang ini. Kemajuan teknik ekonomi itu, ya. Jadi ini bukan trik, ya, ini bukan trik. Jadi kalau misalkan dalam kesehariannya mereka sering terlibat, maka hal yang dibicarakan di dalam debat itu sebetulnya banyak sekali yang itu merupakan kejadian sehari-hari di dalam perkembangan ekonomi. Saya kira seperti itu. Dan ini tidak mungkin bisa dijawab, ya. Kondisi seperti ini tidak mungkin bisa dijawab bagi orang-orang yang generasi di atas 40-an. Itu tidak mungkin, karena apa? Ini adalah hal yang baru, ya, hal-hal yang baru. Kecuali kalau mereka memang sudah terlibat langsung dalam prakteknya di dalam menjalankan ekonomi, ya, pergerakan ekonomi. Terus yaitu mengenai pertanyaan Gibran, yaitu mengenai SGIE, itu seolah-olah dikatakan, ya, di dalam muncul laporan yaitu seolah-olah trik licik atau menjebak. Nah, kalau memang mereka dua peserta debat itu sering terlibat di dalam jalur ekonomi, maka sudah terbiasa dengan mendengar hal itu.
Saya kira itu ya, singkatan-singkatan seperti itu di negara kita banyak sekali. Ya, hampir semua persoalan itu selalu diselesaikan atau menyebutnya dengan sebuah singkatan. Ya. Salah satu contoh yang sering kita dengar itu adalah UMKM, kan seperti itu. Nah, bagi seseorang yang tidak pernah mendengarkan berita, itu juga merupakan hal yang baru. Tetapi kalau sudah terbiasa mendengarkan berita tentang UMKM, ya, maka di telinga sudah biasa. SGIE itu adalah barang baru, memang, tetapi bukan baru sekali, tidak. Menurut penjelasan dari Gibran, itu kan ketika sudah ada berdiri bank syariah, segala sesuatunya dikaitkan dengan syariah, maka saya yakin dan percaya itu sudah muncul. Hanya saja karena mereka tidak terlibat dalam hal seperti itu, maka itu merupakan hal yang baru dan itu tidak terduga menjadi pertanyaan bagi Gibran, ya, bagi dipertanyakan oleh Gibran pada Pak Muhaimin. Itu bukan menjebak. Artinya apa? Kalau itu ditanyakan pada Pak Mahfud MD, maka bisa dikatakan itu menjebak, karena Pak Mahfud itu bukanlah orang yang memiliki latar belakang agama, ya, di mana kemungkinan terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariah itu tidak. Tetapi itu ditanyakan pada Muhaimin, di mana latar belakangnya adalah dari awal dia adalah seorang santri, tentunya ya dia berkecimpung di dalam pondok, itu tentunya harusnya sudah tahu tentang itu, ya. Dan itu logikanya seperti itu, ya, dianggaplah hal itu hal yang biasa. Tinggal pertanyaannya kan tanggapan Bapak itu bagaimana tentang SGIE, kan seperti itu. Jadi tanggapan saja, tetapi SGIE ternyata merupakan hal yang baru. Nah, apakah itu bukan hal baru bagi Gibran? Menurut saya juga hal baru, ya. Nah, saya mengatakan hal baru bagi Gibran pada kenyataannya dalam sebuah diskusi oleh fakta berkata, itu mengatakan Gibran sendiri tidak tahu SGIE itu apa, ya. Di awalnya kan seperti itu, ya. SGIE dia salah membacanya, kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan dia menjebak, itu tidak, itu kan tim yang mempertanyakan kemudian membuat sebuah pertanyaan seperti itu, dan itu akhirnya Gibran tahu, dan dia tidak menjebak, dia memang juga memberikan suatu pertanyaan saja. Saya kira